Apa kabar Indonesia hari ini? Sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Lantas, apa arti kemerdekaan? Berikut dipaparkan persoalan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Yang pertama, ekonomi kerakyatan. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, di mana parlemen. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah memiliki ruang sebesar-besarnya untuk dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun, sejak ditandatanganinya Letter of Intent pada zaman pemerintahan Soeharto tahun 1998, menyebabkan ekonomi Indonesia semakin jauh dari ekonomi kerakyatan. Dan berikut beberapa kasus yang mendukung pernyataan tersebut. Berkat konsep labor market flexibility, dunia ketenaga kerjaan saat ini menjadi lebih fleksibel mengikuti dominasi pasar, yang menyebabkan kurangnya peran pemerintah dalam dunia ketenaga kerjaan, sehingga semakin memperburuk kondisi daya tawar-menawar buruh. Wewenang Bulog dalam memonopoli pasar dan hak interferensinya dipangkas, sehingga pasar pangan Indonesia tidak dapat terkontrol dan kedaulatan pangan sangat sulit untuk dicapai kembali karena membuat iklim usaha yang kompetitif dan peran Bulog hanya difokuskan untuk mengurus komoditas beras. Privatisasi BUMN menyebabkan kepentingan umum tidak lagi terjamin, sebab di tangan swasta perusahaan akan berorientasi kepada keuntungan daripada kepentingan umum, dan hal ini tentunya bertentangan dengan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pelepasan harga BBM sesuai harga pasar telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 2 dan 3, di mana seharusnya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta kekayaan alam di dalam bumi seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Pencabutan subsidi listrik 900 volt ampere. Kenaikan ini tidak disertai dengan keterangan kemana pengalihan alokasi dana, dan juga tidak disertai dengan kenaikan upah minimum regional sebagai bentuk penyesuaian untuk pencabutan subsidi. Perdagangan di Indonesia saat ini sangat bebas. Rakyat dipaksa untuk bersaing dengan pasar internasional tanpa adanya jaminan perlindungan dari pemerintah. Dengan kasus-kasus tersebut mengimplikasikan semakin mendekati Indonesia menuju ekonomi liberal. Supremasi hukum adalah keadaan di mana hukum ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Apakah supremasi hukum sudah tercapai di Indonesia? Sayangnya kenyataan mengatakan sebaliknya. Salah satu kasus yang terjadi adalah proyek kereta cepat Indo-Cina. Pelanggaran hukum yang terjadi pada kasus ini adalah: 1. Produk hukum yang memayungi proyek ini diindikasikan banyak bertentangan dengan berbagai produk hukum lainnya. 2. Analisis mengenai dampak lingkungan yang disinyalir tidak sesuai persyaratan. Dan yang ketiga, rencana tata ruang wilayah yang tidak sesuai kaidah. Lalu kasus selanjutnya adalah proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pelanggaran hukum yang pertama adalah tidak adanya kejelasan mengenai produk hukum yang memayungi proyek ini. Yang kedua adalah adanya kontroversi mengenai dampak proyek ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Teluk Jakarta. Di sisi lain, DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak memenuhi perannya dengan baik sebagai perwakilan rakyat. Dalam kasus EKTP, ketika merasa kepentingan terganggu, DPR RI mengeluarkan hak angket sebagai upaya intervensi dalam kasus tersebut. Lantas, untuk apa titel perwakilan rakyat jika nyatanya saat kepentingan rakyat yang terancam, DPR RI malah bungkam, di mana perwakilan rakyat yang sebagai bentuk implementasi demokrasi Indonesia.